Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang adaptasi tumbuhan. Pengertian adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dalam rangka untuk bertahan hidup. Tujuan adaptasi pada tumbuhan. Tujuan utama tumbuhan melakukan adaptasi ada beberapa hal. Yang pertama, untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, untuk memperoleh makanan. Dan yang keempat, melindungi diri dari musuh. Jenis-jenis adaptasi tumbuhan. Ada 3 macam. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi itu merupakan jenis adaptasi atau penyesuaian terhadap bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas karena mempunyai beberapa ciri khusus yang tampak pada bentuk tanaman. Pada tumbuhan, adaptasi morfologi disesuaikan dengan tempat hidupnya. Contoh, ini ada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus itu merupakan contoh dari xerofit. Xerofit itu adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Cara adaptasi tumbuhan xerofit antara lain mempunyai daun berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun, mengalami modifikasi menjadi duri. Batangnya dilapisi lapisan lilin yang tebal dan mempunyai akar yang panjang berguna untuk mencari air. Kemudian ini adalah gambar bunga teratai. Bunga teratai merupakan contoh tumbuhan hidrofit. Hidrofit yaitu jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Cara adaptasinya mempunyai daun yang lebar dan tipis. Gunanya untuk mempercepat penguapan serta mempunyai banyak stomata. Ini adalah gambar lumut. Lumut merupakan contoh tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab. Selain lumut, contohnya adalah tumbuhan paku. Jenis adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu adaptasi dengan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh. Tumbuhan bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya bunga.
Bunga beradaptasi fisiologi dengan mengeluarkan bau khas sehingga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian ada tumbuhan bako, itu dapat hidup di daerah pesisir atau di tepi pantai dengan akar gantungnya. Kegunaan atau fungsi akar gantung pada tumbuhan bako adalah untuk bernafas di saat air laut pasang. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Penyesuaian tingkah laku pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan lainnya. Adaptasi terhadap cahaya itu ditunjukkan tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan seperti tumbuhan petai Cina saat kondisi gelap. Tekanan pada tangkai daun petai Cina akan menurun dan menjadikan daunnya terlihat layu. Kemudian contoh lain adalah bunga pukul 4 yang layu di pagi hari akan mekar pada sore hari. Itu disebabkan karena pengaruh cahaya. Tumbuhan yang berada di tempat tertutup juga cenderung akan membelokkan tubuhnya ke arah datangnya cahaya. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Walaupun tumbuhan tidak dapat bergerak bebas seperti halnya manusia dan hewan, namun tumbuhan mempunyai cara lain untuk melindungi dirinya dari bahaya. Ternyata tumbuhan juga memiliki alat untuk membela diri dari hewan pemangsanya. Ada banyak cara unik yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri, seperti ini hanya sebagian saja. Ini adalah gambar kaktus. Kaktus ini untuk melindungi diri dari musuh adalah memiliki duri-duri yang tajam. Bunga mawar. Mawar memiliki duri yang tajam pada bagian batangnya. Itu gunanya untuk melindungi diri dari pengganggunya, termasuk juga manusia yang pengen memetik bunganya. Ketiga ada bambu. Bambu itu melindungi diri dari musuh atau pengganggunya dengan bulu-bulu halus yang akan menimbulkan rasa gatal. Kemudian buah durian. Durian memiliki duri yang tajam pada bagian kulit. Dengan begitu buahnya sulit dimakan oleh hewan pemangsa. Adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya. Ini ada gambar pohon randu. Kemudian kedondong ada pohon mauni. Kita perhatikan tanaman pada gambar ini, daunnya yang randu sama mauni tinggal sedikit. Peristiwa ini disebut adalah meranggas. Di meranggas adalah menggugurkan daunnya,
pada musim kemarau atau musim panas. Ini merupakan salah satu cara tumbuhan dalam beradaptasi dengan keadaan lingkungannya. Tujuan pengguguran daun atau meranggas ini adalah untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau. Dengan begitu, tumbuhan tidak akan mengalami kekeringan. Selain tumbuhan randu, mahoni, kedondong, ada juga yang merangkas adalah pohon jati. Adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Contoh cara adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya dapat dilihat pada tumbuhan venus dan kantong semar. Daun pada venus itu membentang lebar atau membuka. Pada tumbuhan itu akan menunggu serangga datang dan mendarat pada permukaannya. Begitu serangga mendarat di permukaan daunnya, maka dengan cepat daunnya akan menutup dan menjebak serangga tersebut. Selain itu, tumbuhan venus juga mempunyai getah pencerna khusus. Getah ini berguna untuk melarutkan tubuh serangga, karena tumbuhan venus dapat menjebak dan memakan serangga. Maka tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan insektivora. Jadi contoh tumbuhan insektivora itu adalah venus dan kantong semar. Demikian materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kalau belum paham, diulangi dan diulangi. Kesuksesan itu adalah hadiah bagi yang mau berusaha. Maka berusaha dan terus berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.